Pertanyaanmu salah, benerin. Di Lukas 6 ayat 12 kamu anggap salah ketika Yesus itu berdoa semalam-malaman kepada Allah. Wah, Bapak. Tambah parah juga ternyata. Tidak saya tolak. Dia kan sebagai nabi. Dia sebagai nabi. Gitu, Anda harus berdoa. Dia bukan Tuhan di situ. Dia adalah nabi. Gitu kan. Kalau nabi wajib berdoa. Apakah Muhammad pernah berdoa kepada Allah SWT? Aku belum dengar itu. Aku belum dengar. Kecuali Allah SWT itu berselawat untuk Muhammad. Itu ada. Oke ya. Gugurlah ucapan Bapak yang pertama ketika Bapak menyatakan Yesus itu Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia Tuhan dari sananya. Berarti gugur, Pak. Ya, pernyataan Bapak yang pertama. Hore! Iya, asalnya adalah Tuhan. Firman menjadi manusia, gitu kan. Setelah menjadi manusia, ya manusia dia kan begitu. Manusianya jadi nabi. Maka dia mendapat segala firman itu untuk disampaikan. Termasuk dia berdoa, gitu kan. Nggak perlu dia datang ke dunia sebagai Tuhan. Dia sudah Tuhan, ngapain dia datang sebagai Tuhan? Sebagai manusia untuk menuntun kita, mengajari kita. Untuk berdoa syafaat bagaimana menyembah Allah yang benar itu. Melalui kebenaran dan roh. Bukan melalui syariat-syariat. Kalau kami kayak gitu. Kami menyembah dalam kebenaran dan roh. Bukan berdasarkan syariat. Agak beda di situ. Jangan menggunakan akal 100% manusia, 100% adalah Tuhan ya. Itu namanya ya pemikiran orang yang nggak punya logika. Karena air dengan darah itu nggak bakalan pernah bercampur. Itulah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Ya kan, jangan heran Bu. Dia pernah tampil dalam suatu saat pada tempat yang berbeda, mempunyai 3 wujud yang berbeda. Pernah dia tampilkan di itu Bu. Nggak usah heran tentang itu. Dalam suatu saat yang bersamaan, dalam tempat yang berbeda, tampak dengan 3 wujud yang berbeda Bu. Nah, jangan heran Bu, Allah yang Maha Kuasa telah menunjukkan kekuasaannya itu. Enggak usah heran Bu, gitu. Selalu memahami Yesus supaya tuntas adalah Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Begitu. Dia datang ke dunia bukan sebagai Tuhan. Walaupun kita bisa nanti memahami ada sifat-sifat ketuhanannya dia tentukan. Tapi misinya bukan sebagai Tuhan. Sebagai manusia. Sebagai nabi. Perlu satu hal yang perlu kami ingat, Pak. Tuhan itu tidak mati. Tuhan itu tidak pernah dilahirkan. Dia berdiri sendiri tanpa diciptakan. Segala sesuatu yang dia jadikan, ya kan, tidak mungkin sama dengan Allah. Jadi Allah itu berdiri sendiri tanpa ada yang menciptakan. Tuhanmu tidak begitu. Jadi jangan kau sebut Tuhan kalau dia adalah ciptaannya Allah. Iya, asalnya adalah Tuhan. Firman menjadi manusia, gitu kan? Setelah menjadi manusia, ya manusia dia kan begitu. Manusianya jadi nabi. Maka dia mendapat segala firman itu untuk disampaikan. Termasuk dia berdoa, gitu kan? Nggak perlu dia datang ke dunia sebagai Tuhan. Dia sudah Tuhan, ngapain dia datang sebagai Tuhan? Sebagai manusia untuk menuntun kita, mengajari kita. Untuk berdoa syafaat bagaimana menyembah Allah yang benar itu. Melalui kebenaran dan roh. Bukan melalui syariat-syariat. Kalau kami kayak gitu. Kami menyembah dalam kebenaran dan roh. Bukan berdasarkan syariat. Agak beda di situ Bu.
Jadi, ketika Anda menyatakan dia adalah utusan Tuhan, karena dia berdoa semalam-malaman kepada Allah, kamu tidak menyangkal itu kan? Jadi kamu sekarang mau menyatakan bahwa dia adalah... ayo Pak, mana jawaban yang benar ini? Ya, satu sisi kamu menyatakan ya Yesus itu adalah Nabi, tapi di sisi lain kamu memaksakan bahwa dia adalah Tuhan. Mana yang benar dari perkataanmu? Saya sudah katakan, jangan memakai Filipi 1 ayat 18. Ya, jawab dengan jujur. Jadi, Yesus itu... Sejak saya masuk ke grup ini, Bu, saya sudah punya statement. Kalau memandang Yesus harus dua naturnya itu. Yesus 100% manusia. Yesus 100% Tuhan, Bu. Saya tidak pernah berpindah daripada itu. Memang begitu dia. Dia diutus ke dunia bukan jadi Tuhan. Jadi manusia untuk menjadi nabi. Nah, itu, Bu. Ya, dengar Pak. Kamu itu Pak memang punya skill, tapi skill kamu itu ya selalu berkata yang tidak benar. Dalam artian berdusta. Sesuai dengan Filipi 1 ayat 18. Kamu mencoba mengelak dari apa yang saya pertanyakan. Kamu tidak pernah jujur. Cobalah untuk jujur ya. Karena apa? Jujur itu mengakui sesuatu yang memang pada dasarnya itu benar gitu loh. Jangan menafikan segala sesuatu terus gitu loh. Ya, saya sudah pernah menyatakan kepada Anda, gunakan akal sehat. Ya, lepaslah doktrin Anda itu, walaupun sedikit saja. Ya, perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, itu saja buatmu. Bedakan antara pengajaran Yesus dengan dogma gereja. Oke, Bu, nggak usah jauh-jauh. Jangan menghakimi orang, Bu. Jangan pernah menghakimi orang, gitu kan. Dengan cara bagaimanapun, saya percaya, saya akan menjadi paling bodoh menerima penebusan dosa itu melalui penyalipan. Saya harus terima dengan paling bodoh saya di situ. Tapi setelah kebangkitannya, saya termasuk orang cerdas di situ, Bu. Itu ajalah. Penyalipan itu adalah suatu kebodohan. Pasti itu, Bu. Bagi siapapun begitu, Bu. Tapi bagi kami, saya harus jadi bodoh. Supaya saya bisa menerima penyalipan itu adalah jalan tebusan dosa. Gitu. Ya kan? Iya, saya menerima kebodohan dalam hal itu. Dalam hal lain tidak, Bu. Perlu satu hal yang perlu kami ingat, Pak. Tuhan itu tidak mati. Tuhan itu tidak pernah dilahirkan. Dia berdiri sendiri tanpa diciptakan. Segala sesuatu yang dia jadikan, ya kan, tidak mungkin sama dengan Allah. Jadi Allah itu berdiri sendiri tanpa ada yang menciptakan. Tuhanmu tidak begitu. Jadi jangan kau sebut Tuhan kalau dia adalah ciptaannya Allah. Ya udah, paham kita sudah butuh kan nggak bisa mati. Siapa bilang? Siapapun bilang tidak ada Tuhan mati. Orang gila itu. Dan juga tidak dilahirkan. Dia kekal adanya. Dia yang menciptakan kok dilahirkan. Logika dari mana itu? Tuhan dilahirkan, Tuhan mati. Itu. Logika dari mana itu, Bu? Coba koreksi dulu. Logikanya dari mana itu asalnya, Bu? Koreksi dulu, pelan-pelan, Bu. Kok Tuhan dilahirkan? Tuhan mati. Itu kan logikanya jauh banget itu, Bu. Coba perbaiki logikanya dulu. Saya tidak menghakimi, saya kembali kepada Bible Anda. Ya, jika di dalam Bible Anda penebusan dosa itu ya tidak ada istilahnya menumbalkan manusia atau menjadikan utusan Tuhan itu terkutuk tergantung di tiang salib sesuai dengan Galatia 3:13. Ya, apakah saya harus menyatakan bahwa itu adalah benar sedangkan Yesus sendiri menyatakan dosa itu ditanggung masing-masing? Jelas dalilnya dosa anak tidak dosa anak tidak dapat ditanggung oleh orang tuanya, baik pun dosa orang tuanya tidak dapat ditanggung oleh anak itu.
Jadi dosa itu dibawa masing-masing. Orang yang berdosa, dialah yang harus datang kepada Tuhan untuk bertaubat. Sesuai dengan Yehezkiel 18 ayat 20 sampai 22. Apakah kamu mau menolak itu? Dari mana pula ilmu ibu itu? Dari mana itu? Yesus datang ke dunia untuk penembusan dosa. Itu yang benar, Bu. Karena demikian besarnya kasih Allah itu, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak ada yang binasa. Itu ada, Bu. Nggak usah ngarang-ngarang. Atau nggak usah ikut-ikutan, Bu. Ya, kalau mau ikut-ikutan silakan aja. Itu saya bilang begini, Bu. Maaf ya. Congornya ibu yang berfirman. Kayak gitu. Congor itu jangan berfirman, Bu. Gitu. Jangan mengada-ngada. Oh, Anda sepaham dengan perkataan saya. Kenapa Anda tidak mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah? Kenapa? Kenapa Anda mempercayai Yesus yang notabene mati mengenaskan jam 3 sore? Silakan. Kalau Anda sepakat, Anda tidak akan pernah menyatakan yang mati itu adalah Tuhan. Atau yang yang terkutuk tergantung di tiang salib mengenaskan itu ya adalah Tuhan yang menebus dosa. Yesus mati itu kan manusia, bukan Tuhan. Siapapun tidak pernah mengatakan adalah Tuhan bisa mati. Tuhan bisa lahir. Dari mana logikanya itu, Bu? Yesus datang ke dunia untuk jadi manusia. Belum paham juga ya. Yesus datang ke dunia ini untuk jadi manusia. Belum ingat juga, Bu. Yesus datang ke dunia ini untuk jadi manusia. Belum ingat juga. Yesus datang ke dunia ini untuk jadi manusia. Itu, Bu. Mudah-mudahan ingat itu. Tidak ada. Saya bukan orang yang suka mengarang-arang cerita. Ya, saya tidak akan pernah menyatakan kalau A ya A, kalau B ya B. Saya tidak akan pernah menyatakan kalau A menjadi B, B menjadi C. Tidak pernah. Saya bukan orang yang pelin-pelan. Kami itu, kamu masa, kamu udah lama tapi nggak pernah ya mengetahui sifat saya sebenarnya. Serius nih. Yesus datang bukan untuk menebus dosa, tapi Yesus datang untuk membebaskan manusia dari dosa dengan jalan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Logikanya ibu itu dibenerin. Mana ada Tuhan lahir? Mana ada Tuhan bisa mati? Dari mana logikanya itu, Bu? Aku jangan sangat heran sama ibu. Kan gitu. Kok Tuhan bisa dilahirkan? Tuhan bisa mati. Dari mana itu, Bu? Ya. Ya, Anda katakan Yesus itu mati kan manusianya, kemanusiaannya. Jadi kalau dia adalah manusia ya sampai selamanya tetap juga anak manusia toh. Jadi bukan Tuhan toh. Kenapa kamu sembah? Kalau dia mati terkutuk tergantung di tiang salib, kenapa kamu sebut Tuhan? Tuhankah begitu? Apakah Tuhan bisa mati? Sedangkan sifatnya adalah kekal. Keilahiannya itu jelas kekal. Apakah sama? Saya ulangi lagi, Bu. Sampai saya itu. Yesus 100% manusia. Yesus 100% Tuhan. Yesus 100% manusia. Yesus 100% Tuhan. Yesus 100% manusia. Yesus 100% Tuhan. Cukup enggak, Bu? Supaya mengingatnya itu ya. Berarti logika Anda itu sangat sakit kalau menyatakan seperti itu. Padahal di dalam Bible itu tanah liat dengan tukang periuk itu memang tidak sama. Di mana logikanya, di mana akal budinya jika menyamakan tanah liat dengan tukang periuk. Padahal engkau disuruh menyembah kepada Tuhan Allah saja, bukan yang lain. Jadi ya logika 100% manusia dengan 100% adalah Tuhan itu tidak benar. Karena air dengan darah tidak mungkin menyatu. Sama dengan tanah liat tidak akan pernah sama dengan tukang periuk. Wah, kamu.